Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu melalui video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengenalan ilmu falak, karena banyak hal yang harus diketahui sejak awal sebelum kita nanti melakukan perhitungan dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari ilmu falak, kemudian ruang lingkup kajiannya, hukum mempelajari ilmu falak seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, untuk memperlancar belajar kita bersama tentang ilmu falak, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhu minal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum saya menyampaikan apa itu ilmu falak dan ruang lingkup serta kajiannya seperti apa, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pesan moral yang kita ambil ketika kita mempelajari ilmu falak. Sebagaimana yang tertampilkan dalam slide PowerPoint, di situ ada beberapa macam benda langit yang bisa kita cermati. Di situ ada bumi, kemudian ada Venus, ada Mars, Merkurius, Pluto. Itu adalah jajaran perbandingan bumi dengan benda planet yang lain. Itu adalah planet-planet yang ada di tata surya kita. Nah, di situ terlihat bahwasanya bumi itu terkesan lebih besar dibandingkan dengan planet yang lain. Nah, ini sekilas bisa kita ambil pesan moral bahwasanya manusia itu terkadang memang sesekali memang berbuat sombong begitu, merasa dirinya lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar dan seterusnya, sehingga melihat yang lainnya itu lebih kecil. Maka tetapi tidak boleh berhenti di situ begitu. Coba bandingkan dengan benda planet yang lain. Di situ ada Uranus, ada Jupiter, Saturnus. Bayangkan Jupiter yang sedemikian besarnya, kemudian Saturnus yang gede seperti itu dibandingkan dengan bumi. Di mana bumi di situ terlihat lebih kecil dibandingkan dengan Jupiter. Nah, bumi pada tempat manusia tinggal, di situ sangat kecil sekali. Maka masih adakah ruang untuk kita untuk berlaku sombong? Nah, itu pesan moral yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua. Kita tengok lagi pada kesempatan berikutnya. Di sini ada yang namanya planet, sudah kita sampaikan. Berikutnya adalah di situ ada matahari. Kita tahu matahari itu merupakan salah satu bintang. Jadi perlu diketahui matahari itu termasuk bintang. Bintang yang paling dekat dengan bumi. Gitu, sehingga disebut dengan matahari. Perhatikan, matahari itu gede banget, diameternya saja 700.000 km. Nah, bayangkan di antara matahari dibandingkan dengan benda planet yang lain, ada Saturnus, Jupiter, bahkan sampai ke Pluto, itu mana? Coba perhatikan. Posisi bumi ada di mana? Tidak kelihatan sama sekali. Maka ini merupakan renungan kita bersama bahwasanya sebetulnya sebagai manusia, sebagai makhluk yang lemah itu tidak ada ruang untuk kita bisa berbuat sombong. Oleh karena itu, monggolah dengan belajar ilmu falak ini nanti kita banyak mengambil hikmah ya. Ada banyak pesan tersurat maupun tersirat yang bisa kita ambil, bahwasanya tidak ada kesempatan sebetulnya untuk kita berbuat sombong karena di atas langit masih ada langit gitu. Jadi kalau kita dibandingkan dengan matahari, kita yang ada di bumi ini nggak ada apa-apanya. Maka saking besarnya matahari itu kemudian ada sebagian kaum itu yang kemudian sangat mendewa-dewakan matahari, sehingga kemudian mereka memeluk agama Majusi, mendewakan yang namanya matahari. Nah, ini saking melihat betapa besarnya benda langit yang namanya matahari. Berikutnya, kalau memang seseorang kemudian memuja yang namanya matahari, kemudian menjadikan matahari sebagai sesembahan, kita bandingkan. Ternyata matahari juga terlihat kecil ketika dibandingkan dengan yang namanya Al-Nilam. Al-Nilam itu salah satu juga bintang yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, harus dengan alat teleskop khusus begitu, sangat jauh yang tidak bisa terjangkau oleh mata, namanya Al-Nilam. Besarnya lebih gede sekali, 2 kali lipat bahkan lebih dari matahari. Nah, matahari terlihat kecil sekali. Maka luar biasa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim ya, ketika mencari Tuhan, ketika melihat matahari dianggapnya sebagai Tuhan, tapi ternyata ketika melihat bulan dianggapnya sebagai Tuhan, dan seterusnya. Inilah pencarian manusia, tidak ada hentinya karena ilmu Allah begitu luas. Maka Al-Nilam ini lebih besar lagi. Maka di atas langit masih ada langit lagi. Nilam yang kita puja barangkali dia yang besar, ternyata di atasnya masih ada lagi. Ada Betelgeuse dan seterusnya. Nanti akan banyak bintang kalau kita
cermati satu persatu. Intinya adalah pesan moral yang ingin saya sampaikan kepada kita bersama adalah jangan sekali-kali kita itu berbuat sombong. Karena kalau seandainya panjenengan sombong karena cantik, di atas panjenengan masih banyak yang cantik. Di atas panjenengan masih banyak orang yang kaya, banyak orang yang pintar, maka tidak perlu bersombong. Karena yang berhak sombong itu hanyalah Allah yang maha segala-galanya. Nah, itu sebagai pengantar untuk mata kuliah ilmu falak kita. Selanjutnya adalah kita masuk kepada definisi dari ilmu falak. Definisi yang kita ketahui itu ada dua, ada definisi etimologi dan definisi terminologi. Nah, pertama secara penulisan terlebih dahulu. Yang betul itu sebetulnya ilmu falak atau ilmu falak pakai kaf atau pakai kof. Nah, kalau kita tinjau dari segi bahasa, ya, falak kalau pakai kaf itu artinya garis edar atau orbit. Nah, sedangkan falak pakai Q, qul a'udzu birabbil falak, itu artinya gelap. Nah, kira-kira mana Bu yang sekiranya tepat untuk mata kuliah kita secara penulisan? Apakah yang betul itu ilmu falak atau ilmu falak? Nah, ini sebetulnya dua-duanya itu sama-sama benarnya ya. Jadi tetapi kalau menurut saya pribadi yang paling tepat itu adalah ketika penulisannya pakai kaf. Kita berbicara mengenai garis orbit atau garis edar. Kalau falak itu terkesan pakai kof, falak itu gelap, itu juga boleh juga karena bicara gelap, kegelapan itu terkait dengan waktu-waktu sholat dan seterusnya itu bisa digunakan juga. Tetapi yang lebih familiar di kita menggunakan istilah ilmu falak itu dengan menggunakan penulisan kaf ya. Jadi secara bahasa falak itu berarti orbit. Nah, berikutnya kita masuk kepada definisi terminologi atau secara istilah. Jadi nanti panjenengan akan saya kenalkan 3 macam keilmuan. Yang pertama adalah ada ilmu falak, kemudian ada astronomi, dan kemudian ada astrologi. Karena memang kebetulan di luar sana banyak yang kemudian menganggap sama atau bahkan menganggap beda banget. Nah, itu monggo kita kenalan bareng-bareng. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu falak? Nah, yang dimaksud dengan ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit yang ada kaitannya dengan penentuan waktu ibadah. Saya ulangi lagi, yang namanya ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari peredaran benda-benda langit yang ada kaitannya dengan penentuan waktu ibadah. Ini perlu dicatat ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ada kaitannya dengan penentuan waktu ibadah. Sedangkan astronomi, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya astronomi itu biasanya dipelajari oleh teman-teman kita, teman-teman mahasiswa yang belajar di kampus ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Jadi kalau astronomi itu apa Bu? Kalau astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit secara umum. Jadi semuanya dipelajari, entah itu ada berkaitan dengan waktu ibadah atau tidak, itu semuanya dipelajari. Tetapi kalau ilmu falak itu mempelajari benda-benda langit yang ada kaitannya dengan penentuan waktu ibadah. Kemudian yang ketiga, astrologi. Yang dimaksud dengan astrologi itu apa Bu? Sama, astrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit ya, sama-sama berbicara tentang benda-benda langit tetapi dikaitkan dengan ramalan hidup seseorang. Nah, ini jadi kesimpulannya adalah antara ilmu falak kemudian antara astronomi dengan astrologi, ketiga-tiganya ini sama-sama mempelajari benda langit tetapi ada batasan-batasan tertentu. Jadi yang membedakan adalah kalau ilmu falak itu mempelajari benda langit yang ada kaitannya dengan waktu ibadah. Kemudian kalau astronomi itu adalah mempelajari benda langit secara umum. Kemudian yang terakhir adalah astrologi, sama-sama bicara tentang benda langit tetapi ini dikaitkan dengan ramalan kehidupan seseorang. Ini sangat syarat kental dengan masyarakat Yunani pada waktu itu. Jadi misalkan kalau bintangnya sedang di sini, meteor jatuh kayak gitu selalu dihubungkan dengan dengan kehidupan, ramalan kehidupan seseorang. Nah, ini barangkali panjenengan harus sudah mulai mengerti, memahami perbedaan antara ketiganya. Nah, di situ tadi dalam definisi ilmu falak menyebutkan mempelajari tentang benda-benda langit. Benda langit itu kan banyak sekali. Kalau panjenengan coba kita melakukan brainstorming ya, benda langit itu kan banyak. Ada bumi, ada bulan, ada matahari, ada planet ya, kemudian ada meteor, ada asteroid, meteoroid, nebula dan seterusnya. Banyak sekali benda langit itu. Nah, yang perlu kita pahami adalah di dalam ilmu falak, karena mata kuliah kita itu ilmu falak, kira-kira dalam ilmu falak ini benda langit apa yang akan kita pelajari?
Kalau di dalam astronomi bisa jadi semua hal dipelajari. Nebula disampaikan, komet disampaikan, matahari dengan segala aspek fisiknya juga disampaikan. Tetapi kalau khusus untuk ilmu falak, itu adalah tadi sudah disampaikan ilmu yang mempelajari benda langit yang ada kaitannya dengan waktu ibadah. Maka harus kita cermati benda langit apa yang dipelajari di dalam ilmu falak ini. Setidaknya ada 3 benda langit yang dipelajari di dalam ilmu falak. 1, bumi. Mengapa bumi dipelajari, Bu? Karena ya mau tidak mau kita tinggalnya di bumi, jadi segala pengukuran diukur dari bumi. Kemudian yang kedua adalah matahari. Matahari itu kita gunakan untuk apa, Bu? Kaitannya dengan waktu ibadah apa? Waktu ibadah itu kita bisa gunakan untuk menentukan waktu-waktu sholat. Ya, nanti akan kita jelaskan pada temanya nanti. Jadi benda langit berupa matahari, bintang yang berupa matahari ini kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan waktu-waktu sholat. Selain itu, selain untuk menentukan waktu sholat, juga bisa kita gunakan untuk menentukan arah kiblat. Nah, kemudian yang terakhir adalah bulan. Bulan sebagaimana kita tahu bahwasanya untuk menentukan awal bulan Hijriah, kapan Ramadannya, kapan Syawalnya, Lebarannya kapan, itu adalah dengan menggunakan perhitungan peredaran posisi bulan, bumi juga matahari. Maka teman-teman harus mengetahui bahwasanya di dalam ilmu falak ada batasan-batasan untuk mempelajari benda langit. Terkesan dibatasi 3 itu. Kira-kira itu sebagai pengantarnya, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Baik, berikutnya setelah kita mengenal definisi dari ilmu falak, maka berikutnya adalah nama lain dari ilmu falak. Jadi ilmu falak itu banyak sebutannya. Di antaranya adalah ilmu falak itu tadi. Kemudian ada ilmu falak itu disebut dengan istilah ilmu hisab. Mengapa disebut dengan ilmu hisab? Karena ilmu hisab itu adalah ilmu perhitungan. Maka ilmu falak itu identik dengan perhitungan. Gitu ya. Jadi oleh karena itu syarat mengikuti perkuliahan ilmu falak dengan saya itu sebetulnya harus memenuhi 3K. Kalau 3K ini tidak panjenengan miliki, silahkan keluar dari kelas saya. Seperti itu. Syarat 3K itu apa, Bu? Yang pertama adalah K, itu adalah ada kemauan. Si penting panjenengan mau dulu. Gitu. Jadi mau untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah kesabaran. Kemudian yang terakhir K itu adalah kalkulator. Karena tadi disampaikan ilmu falak itu identik dengan hisab atau perhitungan. Maka kalau 3K ini tidak dipenuhi, silahkan keluar dari saya. Panjenengan punya kalkulator tapi tidak mau belajar, ya tidak akan berhasil. Panjenengan punya kemauan tapi tidak ada kalkulator, ya tidak akan sempurna. Karena di dalam ilmu falak ada perhitungan. Sebaliknya, panjenengan ada kemauan, ada kalkulator, tapi panjenengan tidak sabar, ya bisa-bisa nanti kalkulator panjenengan banting. Karena bisa jadi pada waktu melakukan perhitungan ada error dan seterusnya. Maka dibutuhkan 3K yang harus ada kesatuan di dalamnya, ya ada kemauan, ada kesabaran, ketekunan, dan ada kalkulator sebagai medianya. Ini jadi karena memang ilmu falak itu identik dengan yang namanya perhitungan. Nah, kemudian berikutnya adalah ilmu falak juga disebut dengan ilmu nujum. Nujum itu kan artinya perbintangan. Jadi banyak orang yang bilang kalau belajar ilmu falak itu berarti ilmu bedek, ilmu ramal, dan seterusnya. Sebetulnya bukan ramalan, tapi karena memang posisi benda-benda langit itu kan bisa dikaji, bisa dipelajari gitu. Jadi bukan meramalkan sebetulnya. Jadi ilmu nujum, ilmu perbintangan, atau disebut dengan ilmu mikot. Kenapa disebut dengan ilmu mikot? Karena bicara tentang waktu-waktu ibadah. Dan yang terakhir adalah ilmu rosdun. Jadi bicara mengenai ilmu yang membahas tentang bayang kiblat dan seterusnya. Itu kira-kira mengenai sebutan nama lain dari ilmu falak. Jadi sebutan, kalau ada yang menyebutnya ilmu falak itu adalah astronomi Islam misalkan, lah monggo lah begitu. Yang penting panjenengan paham apa bedanya. Kemudian kita masuk pada ruang lingkup ilmu falak, ya. Ruang lingkup ilmu falak itu secara garis besar sebetulnya ada 2. Jadi ilmu falak secara teori dan ilmu falak secara praktek. Itu ruang lingkup kajiannya. Jadi ada secara teorinya adalah mempelajari benda-benda langit itu tadi. Kalau di dalam ilmu falak ya mempelajari dasar hukumnya. Karena memang di dalam ilmu falak itu tidak hanya bicara mengenai perhitungannya saja. Karena ilmu falak kaitannya dengan kepentingan ibadah, maka sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus terlebih dahulu mengetahui dalilnya. Dasar hukumnya apa? Baru kemudian nanti kita melakukan perhitungan, melakukan pengamatan, melakukan pengukuran, dan seterusnya. Maka secara garis besar, ruang lingkup kajian ilmu falak itu ada ilmu falak secara teori atau ilmi, kemudian ilmu falak secara praktek atau amali.
Tetapi kalau kita masuk kepada metode dalam ilmu falak ya, metode itu kan cara, metode. Ya, itu berarti cara. Kalau metode di dalam ilmu falak itu juga secara garis besar ada dua. Ada metode hisab dan ada metode ru'yah. Hisab itu dengan cara perhitungan. Biasanya untuk menentukan awal Ramadan, menentukan kapan lebaran, biasanya kemudian terkuak dua metode ini yang kemudian antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya di Indonesia itu terkadang berbeda dalam mengawali kapan Ramadannya. Teman-teman yang di Muhammadiyah itu biasanya menggunakan metode hisab. Ya, jadi melakukan perhitungan untuk menentukan kapan Ramadannya. Sedangkan teman-teman yang ada di NU, Nahdlatul Ulama, itu biasanya menggunakan sistem ru'yah atau metode ru'yatul hilal dengan melakukan pengamatan. Yang satunya melakukan perhitungan tanpa harus mengamati, tetapi yang satunya itu melakukan pengamatan. Jadi kalau yang satunya sudah ketemu hasil perhitungannya berarti sudah bisa menentukan, oh besok puasa. Tetapi kalau untuk teman-teman yang di NU yang menggunakan ru'yah, itu setelah dihitung mereka tidak bisa menentukan, oh besok puasa tidak, tetapi harus dibuktikan dengan pengamatan atau dibuktikan dengan ru'yah, melihat benda langit yang disebut dengan hilal itu tadi untuk menentukan kapan Ramadan dan seterusnya. Itu, jadi secara garis besar ruang lingkup ilmu falak ada dua tadi, ada teori dan praktek. Kalau metodenya juga ada dua, secara garis besar ada hisab dan ada ru'yah. Nah, berikutnya ruang kajian di dalam ilmu falak. Sebetulnya di dalam ilmu falak itu apa saja sih Bu yang akan dipelajari gitu? Secara garis besar, panjenengan belajar ilmu falak dimanapun ya, yang akan dikaji di dalam ilmu falak itu ya secara garis besar paling tidak satu, mempelajari tentang penentuan waktu-waktu sholat. Jadi nanti panjenengan akan diajari bagaimana kapan sih waktu maghrib itu, kapan sih waktu subuh itu, dan seterusnya. Tanda-tandanya bagaimana, perhitungannya seperti apa. Itu yang pertama, ruang lingkupnya, bicara terkait dengan penentuan waktu-waktu sholat. Kemudian yang kedua adalah acuannya apa kalau menentukan waktu sholat? Acuannya adalah benda langit berupa matahari. Kemudian yang kedua, ruang lingkup yang kedua adalah mempelajari tentang perhitungan dan pengukuran arah kiblat. Nah, arah kiblat yang dijadikan acuan untuk mengukur arah kiblat apa? Matahari ya, kita bisa memanfaatkan bayang-bayang matahari untuk menentukan arah kiblat. Kemudian yang ketiga, yang paling sangat bisa dirasakan manfaat dari ilmu falak itu adalah untuk menentukan awal bulan Hijriyah, untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Ya, jadi ilmu falak mempelajari kapan sebetulnya awal bulan Hijriah, kapan bulan tahun barunya orang Islam itu, kapan bulan Muharramnya, ya, kapan menentukan Ramadannya, kapan lebarannya dan seterusnya, dengan mengacu pada perhitungan peredaran benda langit dari ketiga-tiganya. Sehingga nanti dengan melihat posisi matahari, posisi bulan, itu nanti akan bisa diketahui kapan Ramadan akan jatuh begitu. Kemudian yang terakhir, dari ruang lingkup yang dikaji di dalam ilmu falak itu yang ada yang namanya gerhana ya. Jadi baik gerhana matahari maupun gerhana bulan itu menjadi salah satu kajian yang ada di dalam ilmu falak. Kira-kira seperti itu. Jadi secara garis besar panjenengan belajar di pondok pesantren atau di madrasah atau di perguruan tinggi, secara garis besar yang akan dibicarakan di dalam ilmu falak yaitu, tetapi kemudian nanti menjadi beragam metode yang disampaikan. Itu ruang lingkup kajian dalam ilmu falak. Berikutnya adalah faidah atau manfaat mempelajari ilmu falak itu apa sih begitu. Baik, mempelajari ilmu falak itu banyak sekali manfaatnya. Kita sebagai umat Islam ya, kita sebagai umat Islam itu dalam kesehariannya kita dibebani untuk melaksanakan yang namanya kewajiban beribadah. Mulai dari sholat ya, sholat ada kewajiban, ada syarat wajibnya yaitu harus menghadap arah kiblat. Maka dengan ilmu falak ini kita bisa mengukur kepastian arah kiblat itu seperti apa. Jadi arahnya itu sebelah mana. Nanti kita akan pelajari arah kiblat itu apakah ketika kita hidup di Indonesia itu apakah barat lurus atau serong ke kanan atau serong ke kiri. Jadi barat laut atau barat tenggara dan seterusnya. Karena serong nanti ada selisih berapa derajat, itu bisa jadi nanti kalau kita hidup di Indonesia kemudian sholatnya posisinya itu terlalu ke utara karena kebiasaan orang Indonesia. Kalau terlalu ke utara banget itu ternyata hasil penelitian menunjukkan kalau serongnya itu terlalu ke utara bisa jadi
kiblatnya yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan sholat tidak lagi Mekah, bukan lagi Ka'bah, tetapi sudah menuju ke daerah lain, yaitu Somalia, Ethiopia sana. Oleh karena itu, dengan ilmu falak ini kita memiliki kepastian, ada keyakinan bahwasanya arah kiblat yang kita tuju itu sudah benar, karena sudah ada ilmunya, yaitu yang namanya ilmu falak di dalam menentukan arah kiblat, di antaranya gitu. Jadi manfaatnya menambah keyakinan kita. Meskipun dimanapun bumi Allah itu sama, tetapi ketika ada keyakinan di dalam beribadah kita dengan ilmu, tentu di hadapan Allah memiliki pahala yang berbeda. Kemudian dalam menentukan waktu sholat, manfaatnya luar biasa. Tentu ada pahala yang lebih di sisi Allah. Kalau selama ini saya dan panjenengan hanya ikut-ikutan, si penting ada adzan, kemudian panjenengan ikut sholat, ada alarm berbunyi, oh ini waktunya sholat. Tetapi dengan belajar ilmu falak, panjenengan beribadahnya disertai dengan ilmu dan amal. Jadi saya sholat ini bukan karena ikut-ikutan, karena saya tahu tanda-tanda alam. Oh, matahari sudah tenggelam. Oh, berarti ini piringan matahari sudah tenggelam ke ufuk. Itu berarti menunjukkan bahwasanya maghrib sudah waktunya. Nah, jadi ada ilmu, panjenengan tidak hanya ikut-ikutan atau taklid yang tidak mengetahui dasar hukumnya. Maka banyak sekali manfaat dari mempelajari ilmu falak ini. Diantaranya Sayyidina Ali itu juga pernah menyampaikan bahwasanya barang siapa mempelajari ilmu pengetahuan tentang perbintangan, benda-benda langit, sedangkan ia dari orang yang memahami Al-Quran, niscaya bertambahlah iman dan keyakinannya. Karena monggo lah, mulai sekarang ini kan luar biasa, kita disuguhi oleh Allah dengan dua macam ayat. Ada ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu ya ayat yang panjenengan baca di dalam Al-Quran sehari-hari itu, yang terdiri dari 30 juz. Tetapi jangan lupa juga kita itu disuguhi oleh Allah, disuruh membaca Iqra, membaca ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, alam semesta. Panjenengan mencermati setiap pagi ada matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, ya, ada bulan, ada itu, monggo dibaca. Subhanallah, luar biasanya Allah. Ketika Allah tidak berkuasa, maka akan terjadi tabrakan antara benda-benda langit. Tapi itu tidak terjadi karena atas kuasa Allah itu tadi. Maka kalau kita mau merenungi, kalau bisa memahami alam semesta ini, justru akan menambah keimanan kita di hadapan Allah. Kira-kira itu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan hukum mempelajari ilmu falak. Nah, hukum mempelajari ilmu falak itu apa, Bu? Ada dua macam hukum, nanti silahkan diterapkan di diri masing-masing. Yang pertama adalah ilmu falak itu hukumnya, mempelajari ilmu falak hukumnya adalah fardu ain dan fardu kifayah. Nah, masing-masing dari Anda itu nanti bisa dihukumi berbeda. Fardu ain itu ketika bagaimana, Bu? Kalau fardu ain itu kan berarti kalau tidak dilaksanakan panjenengan dosa. Kalau panjenengan melaksanakan belajar falak berarti panjenengan dapat pahala. Nah, fardu ain itu berlaku ketika di suatu wilayah itu tidak ada satupun orang yang bisa menguasai ilmu falak, maka wajib hukumnya tiap orang itu mempelajari hukum tentang ilmu falak. Karena apa? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dalam ilmu falak itu kan kepentingannya kan untuk menentukan waktu ibadah. Seandainya dalam suatu wilayah itu tidak ada satupun ulama yang bisa ilmu falak, lantas bagaimana umat Islam itu bisa menjalankan sholatnya? Tidak bisa mengetahui kapan mereka harus puasa, tidak bisa mengetahui kapan mereka harus sholat, kemana mereka harus menghadap ketika sholat. Maka menjadi wajib hukumnya belajar ilmu falak. Fardu ain hukumnya belajar ilmu falak, tidak bisa ditawar. Tetapi ketika di suatu wilayah itu sudah ada 1-2 yang sudah menguasai ilmu falak, maka gugur kewajiban untuk belajar ilmu falak. Tetapi bagi saya menghimbau kepada panjenengan semua, monggo belajar ilmu falak itu diainkan sendiri, difardu ainkan untuk kita sendiri, karena juga untuk kepentingan ibadah kita sendiri gitu loh. Panjenengan ketika melaksanakan ibadah tahu dasar hukumnya, tahu dalilnya, tahu caranya, itu alangkah lebih indahnya, sempurnanya di hadapan Allah, karena panjenengan melaksanakan amal disertai dengan ilmu. Tentu di hadapan Allah punya nilai yang berbeda. Mungkin yang selama ini panjenengan sholatnya sudah bagus, tapi tidak tahu ilmunya, nggur melu-melu waktunya sholat, yo sholat. Oke, berarti kesana tapi tidak ngerti dasar hukumnya, mungkin dikasih pahala hanya 27 kalau jamaah. Tetapi kalau disertai dengan ilmu, saya menghadap
kiblatnya itu keserong berapa derajat itu karena saya tahu ilmunya. Tentu di hadapan Allah dikasih nilai yang berbeda. Ada nilai plusnya di hadapan Allah. Itu kira-kira ketika ada bicara mengenai hukum mempelajari ilmu falak. Oke, berikutnya adalah kita akan bicara mengenai sejarah ilmu falak. Kalau bicara sejarah, nanti alangkah baiknya panjenengan semua membaca sejarah-sejarah di dalam buku-buku ilmu falak. Nanti bisa dipelajari. Di sini saya sampaikan singkat saja. Kalau kita telusur dari kitab-kitab yang ada di dalam ilmu falak, nama yang sering kali disebut dalam pengantar dalam kitab-kitab falak itu adalah ada satu nama, yaitu Nabi Idris. Jadi yang dianggap digagas sebagai penemu ilmu falak atau tentang benda langit itu adalah Nabi Idris. Dan semakin ke sini semakin mengalami perkembangan hingga bagaimana ilmu falak itu masuk ke Indonesia nanti bisa dipelajari di slide PowerPoint atau nanti silakan dibaca di dalam buku-buku ilmu falak. Nah, ketika teori tentang benda-benda langit ya terkait dengan ilmu falak, terkait dengan ilmu astronomi, sebetulnya sebelum Islam datang atau astronomi pra-Islam itu sebetulnya kita sudah mengenal terkait dengan peredaran perhitungan benda-benda langit. Kalau pada waktu panjenengan mungkin masih di bangku sekolah dasar, menengah atau atas, itu panjenengan pernah mengingat konsep tata surya. Nah, ini sebetulnya ada kaitannya juga terkait dengan falak ya. Dulu sebelum Islam datang itu kan pernah terjadi perdebatan sebetulnya yang menjadi pusat tata surya itu apa. Sehingga kita mengenal ada konsep geosentris dan ada konsep heliosentris. Kalau konsep geosentris itu adalah teori lama yang mengatakan bahwasanya bumi itu adalah sebagai pusat tata surya. Nah, ini bumi adalah sebagai pusat tata surya. Kemudian yang berikutnya adalah teori tersebut disanggah, didebat oleh penemu berikutnya. Galileo Galilei itu pernah mengatakan bahwasanya ternyata bumi itu bukan pusat tata surya, melainkan yang menjadi pusat tata surya itu adalah matahari. Jadi semua benda langit itu adalah mengitari matahari yang kemudian disebut dengan konsep heliosentris. Maka di dalam kitab falak yang klasik itu terkadang masih menggunakan konsep yang geosentris, bumi yang menjadi pusat tata surya. Padahal teori yang kekinian yang diterima secara ilmiah itu mengatakan bahwasanya mataharilah yang menjadi pusat tata surya, berhasil berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Semua benda langit itu melakukan tawaf terhadap matahari. Sebetulnya ritual yang ada di dalam ibadah haji itu sebetulnya mengikuti gerak benda langit. Jadi ternyata mengorbit ya, matahari ada di tengah, kemudian semua benda langit tidak hanya planet tetapi semuanya, bintang, komet, meteor, asteroid, nebula dan seterusnya, itu semua mengitari yang namanya matahari. Jadi matahari sebagai pusat tata surya. Kira-kira itu sebagai pengantar di dalam ilmu falak. Mudah-mudahan panjenengan semua lebih ada greget, ada semangat lagi untuk belajar falak, karena dengan ilmu falak ini nanti mudah-mudahan jangan ditakutkan masalah perhitungannya. Jadi perhitungan di dalam ilmu falak itu tidak serumit kalau di matematika, karena kita punya media yang namanya ilmu falak. Maka kalau belajar ilmu falak dengan saya, pastikan ikuti dengan baik. Jangan harus punya catatan itu, catatan dari saya. Jadi harus dicatat di dalam buku tulis, karena dengan menulis semua organ tubuh kita itu bekerja, otak bekerja, tangan bekerja, mata bekerja. Maka saya tidak, ketika mengajar di kelas, seandainya tidak daring seperti ini, saya mewajibkan setiap mahasiswa itu harus punya catatan. Jadi setiap apa yang saya sampaikan itu ditulis, apalagi kalau kita masuk sudah perhitungan. Langkahnya bagaimana, cara mencet kalkulatornya seperti apa, nanti biasanya saya berikan panduan secara detail begitu, sehingga tidak ada kata yang sulit ya kalau kalian mau belajar. Kira-kira itu pengantar dari saya, nanti silahkan dipelajari lebih lanjut. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di forum. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.